Mana headsetnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Aija Mila, mengajar di SMAN 1 Cisaat, mata pelajaran biologi kelas 10. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pemecahan masalah siswa pada mata pelajaran biologi di kelas 10. Permasalahan yang ada pada peserta didik belum dapat mengenal dan mengidentifikasi berbagai jenis tumbuhan di sekitar sekolah. Dalam hal ini, kalau peserta didik tidak langsung ke lapangan untuk pengamatan, sulit untuk mengenal apa yang terdapat pada ciri-ciri dalam tumbuhan tersebut. Yang kedua, sulitnya untuk mengamati ciri-ciri morfologi pada tumbuhan. Dalam hal ini, peserta didik sangat lemah untuk mengamati ciri-ciri morfologi pada tumbuhan, terutama dalam bentuk struktur anatomi pada tumbuhan, dimulai pada struktur akarnya, struktur batang, struktur daun. Pada daun ini terdapat ada pertulangan daunnya, tekstur daun permukaan atas, bagian bawah. Nah, kadang-kadang peserta didik di sini sulit untuk mengamati. Padahal di sana harus mengamati sesungguhnya ciri morfologi yang terdapat pada tumbuhan. Yang ketiga, rendahnya literasi pemahaman materi morfologi. Untuk memahami materi morfologi, dalam hal ini peserta didik harus bisa mengamati bagaimana struktur anatomi dari suatu tumbuhan. Dengan adanya permasalahan tadi, dalam hal ini kita mencoba bagaimana untuk memahami ciri-ciri morfologi itu. Yang pertama, harus bisa mengakses yang lebih luas terhadap informasi dengan literasi. Literasi bisa diperoleh dengan cara dari sumber buku paket, dari media internet, ataupun dengan diskusi bersama teman sejawat di kelasnya. Yang kedua, harus lebih banyak mengamati langsung spesimen yang akan diamati. Spesimen yang diamati kaitan dengan tumbuhan di sekitar sekolah banyak, ya, sehingga siswa tidak akan kesulitan dalam mengambil spesimen atau mengamati beberapa jenis tumbuhan. Yang ketiga, memungkinkan jenis pembelajaran yang lebih personal bagi siswa atau kelompok. Dalam hal ini, pembelajaran lebih efektif itu dengan berkelompok, ya, dengan cara diskusi di kelas. Temuan yang ada pada peserta didik di sini, peserta didik harus bisa mengamati suatu kegiatan. Dalam hal ini, untuk pengamatan ciri morfologi dianggap membosankan. Padahal kalau kita bisa mengenal lebih jauh tentang ciri morfologi pada tumbuhan, itu terasa amat menyenangkan, ya, bukan membosankan. Cara meningkatkan minat untuk mengamati ciri morfologi pada tumbuhan. Pada peserta didik ada beberapa langkah. Yang pertama, memilih model pembelajaran yang menarik. Nah, model pembelajaran di sini harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik lebih senang dengan adanya model pembelajaran secara diskusi, mengamati langsung ke lapangan. Nah, ini harus lebih ditingkatkan lagi, ya, sehingga tidak ada rasa bosan untuk mengamati ciri morfologi tersebut. Di sini harus bisa mempelajari jenis tumbuhan, di mana tumbuhan tersebut bisa dijadikan sebagai sumber makanan pokok kita, ya, terutama pangan, baik sandangnya juga dan papannya juga. Minimal kita mengenal yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Untuk langkah yang kedua, di sini harus mengajak peserta didik melihat ke objek yang diamati. Dalam pembelajaran biologi, lebih banyak belajar
materi yang sifatnya abstrak. Nah, dalam hal ini bagaimana untuk mengkonkretkan materi itu sehingga mudah dipelajari oleh peserta didik. Dan juga harus bisa menjelaskan secara langsung ke objek yang diamati. Jadi dengan melihat secara langsung materi yang berkaitan dengan ciri morfologi tersebut dengan mengajak siswa langsung ke lapangan, melihat objeknya secara langsung. Langkah yang ketiga, peserta didik harus berusaha mengenal ciri morfologi pada tumbuhan. Nah, untuk mengenal ciri-ciri tersebut harus bisa menggunakan media atau alat sebagai acuan pustaka untuk mempelajari karakteristik morfologi pada tumbuhan. Bisa dari berbagai sumber buku, dari media internet, dan lain sebagainya. Langkah yang keempat, di sini peserta didik harus bisa berdiskusi secara kelompok. Untuk mempermudah mempelajari materi, disarankan peserta didik bisa berdiskusi secara kelompok, diskusi dengan teman sejawat. Dengan melalui diskusi kelompok bisa ada suatu tempat ya untuk pemecahan masalah kaitan dengan materi. Langkah yang kelima, di sini guru harus bisa memberikan reward ya terhadap peserta didik yang aktif dalam mengamati ciri-ciri morfologi. Dan diharapkan dengan adanya reward tersebut, peserta didik akan lebih aktif dalam proses pembelajaran di dalam kelas, terutama dalam hal pengamatan terhadap materi ya pada mata pelajaran biologi, dan harus bisa membuat lingkungan pembelajaran yang bisa mendorong kerjasama di dalam tim atau kerjasama di dalam kelompok. Kelemahan yang terjadi selama proses pembelajaran, terutama setelah adanya masa pandemi COVID-19, pada mata pelajaran biologi jarang sekali ataupun tidak ada sama sekali melakukan praktikum. Sehingga pembelajaran hanya berpusat secara online atau Zoom yang terkesan sangat membosankan. Padahal dengan adanya praktikum ini bisa lebih memahami, lebih mengamati apa yang sesungguhnya yang terdapat pada tumbuhan tersebut. Bisa mengamati ciri-ciri dari mulai perakarannya seperti apa, apakah perakarannya tunggang atau serabut, tekstur batangnya, daunnya, bunga, buah, sehingga bisa mengenal secara langsung. Keunggulan yang dirasakan oleh siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung, dengan adanya tadi media pembelajaran yang menarik, adanya reward dan lain sebagainya, sehingga di sini ada keunggulan yang dirasakan oleh siswa, terutama pada saat guru menggunakan media gambar dalam pembelajaran, siswa lebih antusias untuk mempelajari materi tersebut. Selain itu, adanya penggunaan sistem permainan di dalam kelas bisa peserta didik lebih tertarik ya untuk memahami materi itu. Dan yang terakhir adalah membuat kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Jadi membuat situasi pembelajaran sedemikian rupa sehingga anak tidak merasa bosan dan lebih tertarik untuk materi-materi tersebut. Terutama pada pembelajaran biologi yang dirasakan sulit, padahal setelah kita mengenal apa itu yang harus dipelajari materinya, sebenarnya lebih menarik dan membuat siswa lebih tertarik lagi, lebih tertantang lagi untuk melakukan proses pembelajaran, terutama dalam praktikum, yang kadang sulit untuk diawali. Tapi kalau sudah mengenal terhadap apa media dan apa yang harus dilakukan, nah bisa dilihat di hasil akhir, itu siswa lebih menyenangkan dan lebih antusias kembali. Ya, terima kasih. Demikian video pembelajaran kaitan dengan problem permasalahan yang ada pada mata pelajaran biologi, sehingga diharapkan ke depannya lebih menarik minat belajar siswa dalam pembelajaran biologi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.